Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali rasanya saya Saifullah sebagai moderator yang akan membantu jalannya dari diskusi panel pada kesempatan kali ini. Diskusi panel pada kesempatan kali ini tentang dampak-dampak dari adanya pandemi COVID-19 khususnya di dunia pendidikan. Berbicara pandemi COVID-19, tentunya sudah banyak sekali dampak-dampak yang telah kita rasakan sendiri, baik itu dari segi ekonominya, kehidupan sosialnya, dan di dunia pendidikan khususnya. Nah, itu semua nanti akan dibahas oleh para penulis yang telah hadir pada kesempatan kali ini, seperti yang telah ditayangkan pada slide video sebelumnya. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita simak dan sama-sama kita dengarkan apa saja sih pendapat-pendapat dan argumen-argumen yang nantinya akan diberikan oleh para panelis secara berurutan. Langsung saja kepada para panelis, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, baik. Pendapat saya mengenai problem yang kita hadapi di masa pandemi COVID-19 ini, dalam dunia pendidikan, sekolah-sekolah ditutup dikarenakan adanya peraturan pemerintah yaitu physical distancing. Proses pembelajaran daring atau online yang baru pertama kali ini dilakukan tentunya membutuhkan proses adaptasi dari berbagai lapisan masyarakat. Dari proses adaptasi ini menimbulkan banyak sekali problem. Yang pertama yaitu masalah kuota, serta harga bahan pokok yang meningkat yang mempengaruhi ekonomi keluarga sehingga semakin menurun dan mengakibatkan banyak sekali peserta didik yang tidak mampu untuk membeli kuota. Kemudian masalah yang kedua yaitu gawai atau smartphone yang tidak memadai. Sebab dalam pembelajaran online ini, gawai yang kita miliki minimal harus mempunyai RAM atau penyimpanan yang besar supaya kita bisa mendownload aplikasi-aplikasi media pembelajaran serta menyimpan file-file dokumen pembelajaran. Selanjutnya masalah yang ketiga yaitu signal yang tidak mendukung. Tempat peserta didik yang berbeda-beda akan menghasilkan kualitas atau kekuatan sinyal yang berbeda pula. Karena sering terjadi peserta didik sudah mempunyai kuota HP yang memadai, tetapi dalam hal signal itu tidak mendukung. Hal ini juga yang menjadikan proses pembelajaran daring menjadi tidak maksimal seperti itu. Ya, saya kembalikan lagi kepada Bapak Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Mbak Eli Rukmini yang telah memberikan pendapatnya. Lanjut ke panelis yang selanjutnya yaitu Mbak Neng Tiara, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, di sini saya akan membacakan artikel mengenai dampak problem yang dihadapi di era pandemi ini. Sebelumnya, ketika kegiatan pendidikan dilakukan di sekolah, pendidikan karakter dilakukan dengan pengawasan langsung dari guru atau dosen. Kegiatan-kegiatan yang didukung pendidikan karakter juga bisa dilakukan secara langsung, secara intensif dan bisa diukur tingkat keberhasilannya. Kan tetapi saat ini ketika kegiatan pendidikan dilakukan secara daring, di mana yang terjadi lebih banyak hanyalah proses pembelajaran atau transfer ilmu saja. Tak ada yang bisa menjamin siswa atau mahasiswa mendapatkan pendidikan karakter dari kedua orang tua mereka sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh institusi pendidikan. Nah, dalam manajemen kelas, waktu dan pembelajaran ini dapat berjalan dengan lancar dan siswa ekstensi dan tetap berkarya dengan aktif meskipun melalui media dan sumber belajar online. Guru pun dalam mengolah materi yang akan disampaikan dan memberi tugas yang membuat siswanya bertanya aktif kepada guru, teman, kelas maupun orang tua. Nah, kita berharap keefektifan serta dan pembelajaran offline seperti biasa. Penggunaan alat elektronik ini seperti contohnya seperti HP ya, sejatinya dapat mempengaruhi fisik dan psikis kita semua. Pemerintah tentu menyediakan bantuan kuota gratis agar keefektifan belajar secara daring ini
dengan lancar. Tentunya kita semua berharap agar semoga pandemi ini cepat berakhir. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Neng Tiara yang juga telah memberikan pendapatnya. Lanjut ke panelis yang ketiga yaitu Mbak Siti Melia Sulkiah. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Melia Sulkiah dari Prodi PBSI. Di sini saya akan membacakan artikel yang saya buat, yaitu tentang strategi-strategi belajar daring di masa pandemi. Untuk strategi pertama, yaitu memanajemen waktu dengan baik. Memanajemen waktu di saat belajar daring harus kita terapkan dengan efektif. Karena itu akan menentukan kualitas belajar kita, di mana kita harus belajar sesuai jadwal yang sudah ditentukan dan juga menjalankan tugas untuk menemui apa yang sudah diberikan oleh guru atau dosen. Untuk strategi kedua yaitu dengan mempersiapkan berbagai alat yang dibutuhkan untuk belajar daring seperti handphone, alat tulis, dan juga aplikasi yang memadai untuk berlangsungnya belajar dengan efektif. Yang ketiga yaitu dengan keseriusan. Walaupun daring, kita harus serius dalam belajar karena pada dasarnya kita di rumah dan kita juga mungkin merasa bosan jika di rumah dan cenderung tidak fokus saat belajar. Untuk tetap fokus, kita harus mematuhi waktu yang sudah ditentukan untuk fokus belajar dan benar-benar melakukan aktivitas untuk belajar dengan serius agar ilmu yang kita dapat bisa kita diterima dengan baik. Mungkin itu saja artikel yang saya buat. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Sama-sama Mbak Siti Melia dan terima kasih juga atas pendapat dan ilmunya. Panelis yang selanjutnya yaitu Mbak Sena Nursiah, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan penggunaan teknologi dalam pembelajaran daring di era masa pandemi. Berbicara mengenai pembelajaran daring, maka pentingnya penguasaan ilmu teknologi bagi seorang guru atau murid agar pembelajaran daring tetap berjalan dengan efektif di saat pandemi seperti ini. Proses belajar mengajar diadakan daring mulai dari penyampaian materi, diskusi yang difasilitasi dengan media teknologi, baik itu e-learning yang dikembangkan oleh lembaga pendidikan itu sendiri, ataupun dengan aplikasi yang dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan teknologi seperti Zoom, Google Meet, Google Classroom, dan sebagainya. Dengan adanya pembelajaran daring ini, guru atau murid dituntut agar memiliki kemampuan untuk menguasai di bidang teknologi sebagai kebutuhan bagi mereka, dan secara tidak langsung semakin menguasai kemampuan dalam teknologi pembelajaran. Setelah guru menguasai teknologi pembelajaran, maka akan dapat membuat metode pembelajaran baru dengan adanya teknologi tersebut. Misalnya, guru membuat konten kreatif dengan membuat video pembelajaran sebagai bahannya, dan siswa pun yang belajar dari rumah tidak bosan dengan adanya metode tersebut. Mungkin hanya itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih juga Mbak Sena Nursiah atas pendapatnya dan langsung saja ke panelis yang terakhir yaitu Bapak Ujang Jajat Jatmika, kepadanya dipersilahkan. Iya, baik. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan berpendapat mengenai dampak problem yang dihadapi di era pandemi ini. Pemanfaatan pembelajaran teknologi, salah satunya pembelajaran menggunakan video dapat memfasilitasi siswa untuk mempelajari suatu materi dimanapun berada. Namun, cara ini tidak semua penerapan jenis video pembelajaran memperoleh hasil yang memuaskan. Contohnya saja video melalui media televisi. Program pembelajaran ini memiliki keterbatasan, yakni pembelajaran hanya satu arah, tidak ada interaksi timbal balik antara siswa dan guru. Terdapat juga kendala lainnya yang tidak asing, seperti saudari Eli sampaikan mengenai kendala signal.
Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan video tidak bisa seefektif dengan belajar tatap muka, sehingga membuat siswa kurang dapat memahami materi yang guru atau dosen sampaikan. Mungkin sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Sama-sama dan terima kasih kembali atas pendapatnya yang tentunya sangatlah bermanfaat sekali bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin, dan terima kasih kepada para panelis yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di ruang virtual ini dan menyampaikan pendapat serta argumen-argumennya dari dampak dan metode-metode pembelajaran yang efektif di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, dapat disimpulkan bahwa adanya pandemi COVID-19 ini jangan dijadikan acuan kita untuk tidak semangat dalam segala aktivitas, khususnya aktivitas di dunia pendidikan. Justru harus ada sinergitas antara siswa, mahasiswa, guru ataupun dosen untuk sama-sama memecahkan masalah, untuk sama-sama mencari solusi dari adanya dampak pandemi COVID-19 ini di dunia pendidikan. Khususnya dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita harus tetap semangat dalam menjalankan segala aktivitas kita. Dan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa tentunya. Mungkin hanya itu yang dapat kita sampaikan pada kesempatan diskusi panel pada kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.